Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan. Di setiap perusahaan dan industri pasti ada yang namanya Standard Operating Procedure atau standar operasional prosedur. Sebuah standar yang membuat arus kerja lebih baik, memudahkan proses pengawasan dan koordinasi dalam sebuah lembaga atau organisasi. Standar ini juga menjaga keselamatan para pekerja yang melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Misalnya dengan arus kerja yang tepat, seorang karyawan terhindar dari kesalahan pengoperasian sebuah peralatan. Sama halnya kalau kita membeli sebuah alat elektronik. Biasanya di dalam kemasannya ada buku petunjuk atau manual booknya yang berguna untuk membimbing si pembeli bagaimana cara mengoperasikan alat elektronik tersebut agar tidak rusak. Tapi tetap saja, masih banyak juga barang elektronik, kendaraan, mesin, dan peralatan kerja yang rusak karena tidak paham cara mengoperasikannya. Penyebabnya hanya satu, ketidaktahuan akibat kurangnya informasi. Sama seperti perusahaan-perusahaan yang rugi besar akibat ketidaktahuan karyawannya dalam bekerja. Begitu juga dengan kehidupan ini. Ketidaktahuan akan sesuatu sangat merugikan segala potensi yang ada di sekeliling kita. Misalnya lahan subur di pegunungan, tapi tidak menghasilkan apa-apa karena masyarakatnya tidak tahu cara mengolah lahan. Begitu juga dengan sumber daya air. Begitu banyak daerah di Indonesia yang masyarakatnya harus berjalan kaki jauh sekali hanya untuk mendapatkan air. Karena begitu jauhnya, jadi satu kewajiban bagi anak-anak di pedalaman untuk selalu mengambil air setiap hari. Sejak kecil, anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya justru harus bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Sementara saat masyarakat diajarkan cara mendapatkan air, kehidupan mereka sangat banyak berubah. Seperti di Kau Barat, Halmahera Utara ini, terutama desa Soamaitek. Dulu terkenal dengan susah air, karena sumber air cukup jauh dari pemukiman. Tangan Pengharapan membantu masyarakat di Kau Barat dengan menggali dan menyalurkan air bersih menuju ke pemukiman. Tangan Pengharapan juga membangunkan sumur penampungan dengan pompa rush pump, serta mengajarkan anak-anak untuk bisa menggunakan fasilitas ini juga. Coba kita bayangkan, masa kecil anak-anak pedalaman ini seharusnya diisi dengan pendidikan yang bisa membentuk mereka untuk jauh lebih baik. Tapi keadaan memaksa mereka harus bekerja sejak usia dini. Seperti di Nias Selatan, Sumatera Utara. Anak-anak di desa Hilisaloo ini lebih diarahkan orang tua mereka untuk ikut ke kebun, menyadap karet daripada pergi ke sekolah. Karena pola pikir mereka adalah, kalau kerja baru bisa makan. Jadi anak-anak sebaiknya ikut untuk cari makan. Rata-rata masyarakat pedalaman juga minim sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan, terutama kebersihan. Ini yang menyebabkan penyakit banyak menyerang masyarakat pedalaman. Masyarakat-masyarakat yang tinggal di desa-desa dan pelosok yang jauh dari akses kesehatan, jauh dari pasar, bahkan jauh dari sumber air yang membuat banyak masyarakat yang terserang penyakit, terutama anak-anak. Contohnya di wilayah timur Indonesia, di Sumba misalnya. Di Kabupaten Sumba Timur, masih sangat banyak dan sangat mudah kita temukan anak-anak memiliki kulit yang kering-kering. Bahkan beberapa ada yang sampai luka-luka. Ini akibat kekurangan cairan dan kekurangan asupan gizi.
Tapi ada satu anak ini yang unik. Kenapa unik? Dia mengalami sakit kulit yang tak kunjung sembuh. Dan katanya dari keluarganya, keturunannya seperti itu. Pernah ada perawat, ketika dia sakit kulit, teman-temannya, guru-gurunya tahu dia sakit kulit, jadi mungkin dia sakit kulit biasa ya. Jadi ya biasa saja bergaul. Namun ketika ada kunjungan dari puskesmas setempat, mengatakan anak ini sebenarnya penyakit semacam kusta gitu ya. Semacam, saya lupa lah apalah istilah namanya. Semacam kusta. Jadi bukan penyakit keturunan itu sebenarnya penyakit kusta. Nah semenjak itu guru-guru sudah mulai istilahnya mawas gitu. Ketika feeding, piringnya mulai dipisahkan. Sekarang saya kasihan, pernah sekali saya hampir menangis itu ya. Saya yang sulit menangis, hampir menangis. Apalagi kalau orang yang hatinya cepat tersinggung mungkin menangis sejadi-jadinya karena dia ketika dibagikan makanan, dia selalu yang terakhir. Dan kadang dia merasa diri, kemudian dia berdiri di sudut. Dia berdiri di sudut, dia makan sendiri gitu. Jadi saya kasihan. Dan anaknya kalau di kelas, dia matematikanya tidak bilang pintar sekali, tapi dia dibanding teman-temannya dia bisa. Nah, yang bikin sedih lagi adalah ketika ditanya cita-citanya, dia menjawab dia ingin menjadi perawat. Kenapa menjadi perawat? Dia ingin mengobati orang-orang. Jadi mungkin saja ya, cita-citanya itu timbul ketika dia melihat sakitnya. Jadi saya cukup terharu lah. Nanti kalau sudah besar, kau cita-cita mau jadi apa? Perawat. Apa? Perawat. Perawat? Iya. Kenapa pengen jadi perawat? Kayak kasih sembuh orang sakit. Sejak berdiri, Tangan Pengharapan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak di senter-senter Tangan Pengharapan yang bertujuan untuk membantu perbaikan asupan gizi yang selama ini sudah sangat kekurangan. Apalagi sangat banyak anak-anak yang ke sekolah tanpa sarapan, sementara harus berjalan kaki di terik matahari. Setiap hari, anak-anak di Sumba Timur harus berjalan 2 km hingga 16 km, pergi dan pulang ke sekolah. Tidak ada sarapan dan tidak ada bekal makan siang. Sementara harus berjalan belasan kilometer. Bayangkan, mereka sekolah bertahun-tahun. Hampir semua anak-anak pelosok Sumba Timur harus jalan sangat jauh untuk bisa ke sekolah. Yang paling sedihnya, ketika mereka tiba di sekolah, mereka tidak menemukan guru lokal. Karena guru-guru di pelosok pada umumnya jarang datang ke sekolah karena akses yang sangat jauh. Luar biasa. Kadang-kadang lihat mereka kayak apa? Sedih karena datang dari jauh, tapi masih semangat belajar. Datang kadang sepatu berdebu sampai di ujung rambut semua berdebu, baju, rok, celana berdebu semua. Jadi apa ya? Kita mau bilang ini harus mandi bersih, tapi memang rute mereka jalan dari lihat keadaan sekolah, angin sedikit saja debu. Jadi mau bersih juga mau gimana caranya supaya bersih, apalagi kan anak-anak datang jauh-jauh, harus bersihkan kelas, sabuk kelas yang berdebu. Kadang-kadang kita belajar angin. Ini belum saya selama di sini belum hujan. Tapi katanya kalau hujan air masuk sampai di kelas-kelas. Ternyata kalau NTT itu masih apa ya? Kayak kalau mau dibilang jauh dari layak gitu. Lihat dari gedung sekolah, dari rumah tempat tinggal juga. Ya paling pedalaman ya pikirnya tidak sesusah di sini begitu. Memang lihat di foto gedung sekolah begini, rumah begini, tapi tidak apa ya? Kayak seperti begini, kering, susah air. Kadang-kadang
susah makan gitu. Kekurangan asupan gizi ini membuat banyak masyarakat, terutama anak-anak, terserang penyakit kulit. Kulit jadi kering karena kekurangan cairan. Disebabkan di beberapa daerah juga sulit mendapatkan air. Jangankan air untuk mandi atau mencuci, bahkan air untuk minum aja sulit ditemukan, apalagi musim kemarau. Seperti di Pulau Timor NTT, saat musim kemarau, kita sering menemukan orang sulit mencari air karena sungai-sungai semua kering. Untuk mengatasi banyaknya masyarakat yang jatuh sakit ini, Tangan Pengharapan melalui program mobile clinic setiap minggunya mengunjungi desa-desa pelosok untuk memberikan pelayanan pengobatan gratis. Karena daerah-daerah ini sangat terpencil dan jauh dari pusat kesehatan. Pada umumnya, penyakit yang ditemukan kebanyakan adalah penyakit kulit dan paru. Terus begitu diperiksa udah ada pus-pusnya, jadi udah ada nanah-nanahnya, sama udah ada bekas koreng-koreng, bekas garukan juga. Jadi tadinya aku pikir itu mungkin bisul yang udah meluas, jadi dia menyebar ke seluruh kepala juga karena dia ada folikel-folikel rambutnya yang kena radang juga. Jadi makanya dikasih obatnya salep antibiotik tadi. Terus tapi ada kemungkinan juga kena jamur juga di kepalanya. Makanya tadi dikasih juga untuk vitamin C sebagai antioksidan juga. Jadi bantu sistem imun dia untuk melawan radang-radang yang ada kayak gitu. Biasanya kalau di sini antara hygiene sih sebenarnya, kebersihan itu makanya bisa jadi infeksi dari bakteri-bakteri. Biasanya kan streptokokal yang menyebabkan kayak gitu. Ya infeksi dari kebersihannya yang nggak terlalu terjaga, infeksi kuman bisa bikin kayak gitu, ada luka terbuka, makanya bikin radang. Bisa kita bayangkan betapa majunya sebuah bangsa, masyarakat, generasi-generasi muda, baik di kota maupun di desa, jika sejak awal mereka diberikan pengetahuan, pendidikan yang layak, bagaimana untuk hidup dengan produktif, sehat, dan maksimal. Berapa banyak karya, potensi alam, dan potensi sumber daya manusia yang seharusnya sudah kita miliki saat ini, kalau seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak secara merata dalam pendidikan. Berapa banyak kerugian-kerugian yang seharusnya tidak terjadi akibat kurangnya pengetahuan. Betapa mahalnya sebuah penderitaan. Hidup akan selalu kurang saat kita tak tahu arah. Tapi setiap anak berhak tinggi terbang saat kita pantang menyerah. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.